Bab 431 seperti ibu, seperti anak laki-laki. Pada titik ini, ekspresi Huzi sedikit melembut, dan bahkan sedikit arogansi muncul di alisnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Manru dan berkata dengan sungguh-sungguh, ketiga orang itu semuanya dibunuh oleh Kapten. Xiao Manru kemudian dia menarik napas dalam-dalam, dan dadanya menjadi tegak. Semua orang merasa lega setelah mendengar ini, tapi untungnya ketiga bajingan itu juga membayar mahal. Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega, tapi dia lebih tertarik pada identitas ketiga orang ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah identitas ketiga orang ini sudah ditemukan? Ini urusan keluarga kita, nak, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Pada saat ini, He Ziqin tiba-tiba menyela Lin Yu dengan dingin dan menatap Lin Yu dengan jijik, tanpa memberikan wajah apapun pada Lin Yu. Namun, sebelum Lin Yu bisa marah, Xiao Manru adalah orang pertama yang berhenti. Dia berkata dengan dingin kepada He Ziqin, saudaraku, saya meminta bantuan Tuan He. Dia tentu saja berhak menanyakan apapun yang ingin dia ketahui. Kakak dan adik, He Ziqin sambil mengerutkan kening, dia berbisik, ini masalah keluarga kita. Kamu membiarkan orang luar. Saudaraku, apakah kamu orang luar? Bukankah terlalu dini untuk mengatakan ini? Xiao Manru menyela dia dengan dingin, jangan lupa, tes garis ayah yang kamu lakukan terakhir kali tidak akurat sama sekali. Wajah He Ziqin tenggelam ketika dia mendengar ini dan tidak berkata apa-apa. He Ziheng dan istrinya hanya bisa saling melirik dengan ekspresi rumit. Saat ini, He Jinqi mau tidak mau melompat keluar dengan tongkat dan bertanya, saya juga penasaran dengan identitas ketiga orang itu. Dengan kemampuan paman kedua saya, akan sulit bagi tiga orang untuk menyakitinya, kecuali ketiga orang ini memiliki banyak latar belakang. Huzi mengerutkan kening dan berkata, kami tidak tahu latar belakang ketiga orang ini. Kami hanya tahu bahwa ketiga orang ini. Oke, Anda sudah cukup berkata. Sebelum Huzi selesai berbicara, seseorang di samping berkata, Letnan Jenderal tiba-tiba menyela dia dengan dingin, wajahnya sangat dingin, dan dia tampak sangat tidak puas dengan kata-kata Huzi. Huzi tiba-tiba membeku, dan sepertinya menyadari bahwa dia hampir melewatkan sesuatu. Dia buru-buru mengangguk, menyingkir, dan tidak berani berbicara lagi. Lin Yu dan He Jinqi saling memandang, sedikit curiga, dan pada saat yang sama mereka menjadi semakin penasaran. Ketua, bukankah pantas jika identitas ketiga orang ini diumumkan di depan semua orang? Xiao Manru juga menyadari saat ini bahwa identitas ketiga orang ini pasti agak sensitif, jadi dia sangat penasaran dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya sendiri? Apakah Anda ingin mendengarkan? Haha, Manru, baiklah, ada peraturan di organisasi, dan Anda tahu itu, kata Letnan Jenderal sopan sambil tersenyum. Suamiku terbaring di sana dengan hidup atau mati yang tidak pasti. Bukankah aku berhak mengetahui siapa yang menyakitinya? Xiao Manru menggigit bibirnya dan berkata dengan marah. Alasan mengapa dia ingin sampai ke dasar adalah karena dia takut jika sesuatu terjadi pada He Zizhen, dia juga akan tahu siapa musuhnya. Dia tahu kalau ketiga orang yang dibunuh suaminya hanyalah antek-antek. Yang ingin dia ketahui adalah dalang di balik layar. Letnan Jenderal saling memandang dengan canggung dengan Mayor Jenderal lainnya, lalu mengangguk dan berkata, oke, saya berjanji, jika Zizhen dalam bahaya kali ini, saya pasti akan menceritakan semuanya tentang dia. Katakan padamu. Terima kasih banyak, Ketua. Kata Xiao Manru dengan rasa terima kasih. Oh, kakak laki-laki tertua, kakak ketiga, bagaimana kabar kakak kedua? Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari belakang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti suara itu dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihatnya berjalan cepat dari tangga ke sini samping. 7 atau 8 orang datang, termasuk orang dewasa dan anak-anak. Lin Yu meliriknya dan segera menyadari bahwa dua wanita di antara mereka adalah putri Tuan He. Adapun kedua pria itu, dia tidak bisa tidak bertanya lebih banyak dan tahu bahwa mereka pasti adalah dua keponakan Tuan He. Mereka berdua adalah pasangan itu segera bergegas setelah menerima kabar tersebut, dan keduanya membawa serta anak-anak mereka. Anak perempuan tertua adalah laki-laki dan perempuan,
dan tampaknya baru berusia 8 atau 9 tahun, sedangkan anak perempuan kedua sedikit lebih tua, laki-laki, dan tampaknya berusia 12 atau 13 tahun. Ketika kedua pasangan itu maju ke depan, mereka langsung bertanya kepada He Ziqin dan He Ziheng tentang situasi Tuan He. Setelah mengetahui situasi spesifiknya, putri sulung dan putri bungsu lelaki tua itu langsung menangis dan menghampiri serta meraih tangan Xiao Manru. Menasihati dia untuk menyampaikan belasungkawa, putri tertua berkata, "Kakak ipar, jangan khawatir, bahkan jika saudara laki-laki kedua saya meninggal, kamu akan selalu menjadi anggota keluarga He kami. Mertua, jangan khawatir, kami pasti akan memperlakukanmu seperti saudara perempuan kami sendiri." Putri bungsu juga menggema. Wajah Xiao Manru pucat dan penuh amarah. Kakak kedua mereka belum meninggal, tapi mereka mengucapkan kesedihan dan membicarakan tentang apa yang terjadi setelah kematian saudara kedua mereka. Dia sudah lama mengetahui bahwa kedua putri keluarga He mendambakan properti keluarga He dan diam-diam bersaing dengan ketiga putranya. Dia sangat iri pada saudara laki-laki kedua mereka, yang disukai oleh lelaki tua dan perempuan tua itu, jadi dia sering berbicara tentang mereka. Kakak kedua mengatakan hal-hal buruk, tapi yang tidak pernah disangka Xiao Manru adalah mereka begitu berhati kejam dan ingin membiarkan saudaranya sendiri mati. Dia sudah lama memberitahu suaminya bahwa semua orang di keluarga He adalah serigala dan macan tutul yang bisa memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya, tetapi suaminya menolak untuk mendengarkan dan dengan bodohnya bekerja keras untuk keluarga He. Hasilnya, dia memberi makan sekelompok serigala bermata putih berhati serigala. Xiao Manru melambaikan tangannya, berjalan ke samping, dan mengabaikannya lagi. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit ketika dia melihat adegan ini. Tidak ada orang luar yang tahan melihat tuan kedua dia dalam masalah. Dia tidak menyangka saudara perempuan tuan kedua ingin segera menyingkirkannya. Hati manusia tidaklah kuno, dan hati manusia tidaklah kuno. He Jinqi juga mendengus dingin, wajahnya penuh rasa jijik. Dia sudah melihat wajah jelek seluruh keluarga. He Jinqi, apakah kamu lumpuh namun sudah sembuh? Saat ini, ketiga anak dari dua keluarga bibi He Jinqi tiba-tiba datang. Alih-alih dengan patuh memanggil saudara laki-laki He Jinqi, justru sepupu bibi keduanya yang memanggilnya dengan nama depannya. "Chang, kamu bajingan kecil itu gatal, bukan? Bahkan jika kakiku tidak bagus sekarang, aku masih bisa mengalahkanmu sampai kamu menangis untuk ayah dan ibu." He Jinqi tidak terlalu menyukai sepupu ini dan memarahinya dengan dingin. "Benarkah? Dasar payah, datang dan pukul aku kalau bisa." Chang tersenyum bangga, lalu berlari ke samping. Dua anak berusia 7 atau 8 tahun lainnya segera mengikuti teladan Chang dan menatap He Jinqi, tersenyum dan berkata, "Sialan, kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkan kami." "Sial, mereka sekelompok kecil bajingan. Biarkan aku memukulmu sampai mati." He Jinqi sangat marah dan hendak memukul mereka dengan tongkat. Ketiga anak itu segera lari sambil tertawa. "Jinqi, lupakan saja, kakimu terluka, hati-hati jika kamu mengetuknya lagi." Lin Yu segera mengingatkannya. "Kakak kedua, tolong bantu aku memberi pelajaran pada bajingan kecil ini." "Lupakan saja, anak-anak, jangan terlalu mengenal mereka." Lin Yu awalnya membenci bibi tertua dan bibi kedua He Jinqi, tapi sekarang melihat anak-anak ini masih sangat kecil dan mengucapkan kata-kata buruk, jadi aku sedikit muak dengan ini anak-anak, tapi bagaimanapun juga, He Jinqi adalah sepupu mereka dan urusan keluarga mereka, jadi tidak baik baginya untuk terlibat. "Kakak kedua, omong kosong macam apa itu kakak kedua? Kakak keduaku sudah lama tenggelam. Kata ibuku, kakak keduaku adalah hantu yang tenggelam dan akan masuk neraka jika dia mati," kata Jinqi. Dia segera menghampiri dan melihat ke arah Lin Yuyan, tersenyum padanya dan berkata, "Jika kamu memikirkan tentang saudara laki-lakiku yang kedua, kamu pasti akan menjadi hantu yang tenggelam dalam waktu singkat. Kata ibuku, yang ingin merebut kakek dari aku. Siapapun yang kehilangan harta keluarganya akan mati parah." Lin Yu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka anak kecil seperti itu bisa begitu kejam. Dia layak diajari oleh dua wanita jahat itu. "Apa yang kamu bicarakan? Aku akan membunuhmu."
He Jinqi tiba-tiba melompat dan memukul kepala Chang Chang dengan tongkat, tapi Chang Chang segera melarikan diri dan berkata sambil tertawa, haha, sialan, payah. Kamu tidak bisa memukulku, kan? Ayo, kejar aku. Sialan, bajingan kecil, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan membunuhmu. Wajah He Jinqi memerah karena marah. Sialan, hantu air mati, kalian berdua tidak berguna, sedikit. Chang Chang berlari ke samping dan segera menatap Lin Yu dan He Jinqi, dan dua anak lainnya mengikutinya. Kau sedang mencari kematianmu. He Jinqi segera mengejarnya dengan lemah. Chang Chang segera menghindar dengan cekatan, namun He Jinqi menangkap gadis kecil dari keluarga bibinya dan menceramahinya. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, dan tiba-tiba menemukan bahwa Chang Chang berlari di belakangnya pada suatu saat, dan kemudian menendang pantatnya. Lin Yu mengerutkan kening, merasa marah tanpa alasan, dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu mungkin tidak melihat dengan jelas, tapi kakiku tidak timpang. Jadi bagaimana jika kamu tidak timpang, dasar idiot yang tidak berguna." Chang Chang datang sambil tersenyum, menendang pantat Lin Yu lagi, dan kemudian segera melarikan diri. Bab 432 Putraku jujur dan tidak membutuhkan siapapun untuk merawatnya, halaman setengah. Lin Yu sangat marah hingga dia ditendang. Jika itu orang lain, dia akan menamparnya kembali dengan alat penggaruk telinga yang besar. Namun, karena mengira ini adalah adik laki-laki He Jinqi dan dia masih kecil, dia tidak melakukannya menyerang secara langsung dan berbalik untuk pergi. Dia mendatangi kedua menantu dari keluarga He yang sedang berkomunikasi dengan suara pelan, dan berkata kepada menantu perempuan kedua, Sun Peiji, "Halo, Chang Chang adalah putramu, kan? Tolong disiplinkan dia dengan baik." Sun Peiji melirik Lin Yu, dengan wajah jijik. Dia berkata dengan dingin, "Bagaimana dengan anakku? Mengapa anakku memukulmu? Hei, kamu tidak bisa menangkapku, kamu idiot." Pada saat ini, Chang Chang berlari lagi dan menendang betis Lin Yu. Lin Yu sengaja tidak mengelak dan membiarkannya menendangnya dengan sengaja. Lalu dia berkata kepada Sun Peiji, "Apakah kamu melihatnya? Kupikir itu sesuatu, tapi aku baru saja menendangmu 2 kali, betapa menyakitkannya jika seorang anak ditendang. Sebagai orang dewasa, mengapa kamu harus peduli dengan seorang anak? Ini sangat menarik. Aku memberitahumu karena aku ingin kamu mengendalikannya. Jika kamu terus melakukannya memanjakan diri seperti ini, cepat atau lambat dia akan menderita. Jika kamu tidak peduli padanya, aku mungkin harus membantumu mengurusnya." Lin Yu menatapnya dengan dingin dan berkata, "Apa maksudmu? Kenapa? Kamu masih ingin memukuli anakku? Ayo, pukul aku dan lihat." Sun Peiji berkata dengan marah, jelas mengetahui bahwa Lin Yu tidak akan melakukannya di depan begitu banyak anggota keluarga He. Berani mengambil tindakan. Namun begitu dia selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba menendang, memukul pantat Chang Chang yang sedang berlarian. Chang Chang langsung ditendang dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meluncur keluar beberapa meter jauhnya lalu berteriak keras, wajahnya menjadi pucat. Faktanya, Lin Yu sengaja memperhatikan kekuatan saat dia menendangnya dan tidak menyakitinya. Chang Chang menangis terutama karena dia takut. "Chang Chang," Sun Peiji terkejut tak percaya, lalu segera berlari menghampiri putranya, menggendongnya, dan bertanya dengan penuh semangat, "Nak, kamu baik-baik saja?" "Haha, kamu pantas mendapatkannya." Dia segera menyombongkan diri dan berkata, "Anak ini hanya perlu dihukum." Dia menendangnya dengan ringan. Sun Peiji segera berbalik dan menatap tajam ke arah He Jinqi. "Oke, bajingan kecil, beraninya kamu datang ke rumah keluarga He kami untuk membuat masalah." Chao Zhen, menantu tertua dari keluarga He, juga menjadi dingin saat melihat ini, dan berteriak pada saudara perempuannya mertua He Miao yang menonton kesenangan itu tanpa menganggapnya terlalu serius, "Adik perempuan, seseorang memukuli putramu." "Hah? Siapa?" He Miao menoleh ke belakang dan melihat putranya menangis dengan air mata di wajahnya. Saat dia berdiri di sana, dia berbalik dan bertanya dengan tegas kepada suaminya apa yang sedang terjadi. "Ditendang oleh bajingan liar ini." Sun Peiji tampak murung, tiba-tiba berdiri, menyingsingkan lengan bajunya,
dan berjalan menuju Lin Yu dengan agresif. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninju wajah Lin Yu dengan tinjunya. Sebagai pegawai negeri dengan kekuatan kecil, tinjunya secara alami lembut. Dalam pandangan Lin Yu, itu hampir sama mengancamnya dengan putranya. Lin Yu mengulurkan tangan dengan santai dan menangkap pergelangan tangan Sun Peiji. Kemudian dia memutarnya dengan keras, dan Sun Peiji terpaksa berbalik. Pada saat yang sama, dia menyeringai dan berteriak, "Ah! Ah! Sakit, sakit, lepaskan aku. Kamu bajingan, lepaskan suamiku." Betapa rentannya suaminya, He Miao mengutuk dalam hatinya, lalu segera mengangkat kepalanya dan berteriak kepada kakak tertua dan ketiga di sebelahnya, "Kakak, ketiga saudaraku, apakah kamu hanya melihat orang luar menindas bangsa kita sendiri?" Setelah melihat ini, He Ziqin dan He Ziheng segera datang. He Ziqin berkata dengan dingin kepada Lin Yu dengan wajah tegas, "Tuan He, ini bukan tempat untukmu untuk pamer, silakan kembali. Kami tidak menyambutmu." Lin Yu kemudian menarik tangannya kembali dan berkata sambil tersenyum tipis, "Sebenarnya, saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi." Beberapa orang menyandang nama kerabat dekat, tetapi di dalam hati mereka menganggap mereka lebih buruk daripada binatang. Mereka berharap Tuan He bisa segera mati. Wajah jelek seperti ini benar-benar menjijikkan. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah saudara perempuan He San dan He Miao, lalu berbalik dan berjalan menuju lift. "Bajingan kecil, siapa yang kamu bicarakan? Ceritakan dengan jelas." He Miao sepertinya mendengar apa yang dikatakan Lin Yu, dan segera meraung ke arah Lin Yu, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah kepada Lin Yu, "Bajingan kecil, kenapa? Kamu memarahiku. Memarahimu. Kapan aku bilang aku memarahimu? Kenapa? Apakah kamu mengakui bahwa kamu ingin Tuan He mati, dan juga mengakui bahwa kamu lebih buruk dari binatang?" Sambil tersenyum, Letnan Kolonel dan Kolonel di sekitarnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar ini. Faktanya, mereka juga mendengar apa yang dikatakan He Miao dan He San barusan, dan mereka merasa bahwa mereka mengutuk pemimpin mereka He agar segera mati, jadi mereka semua terasa benar di hati mereka. Para suster sangat tidak diterima. Melihat Lin Yu memarahi mereka atas nama mereka, mereka merasa sangat bahagia. Ketika He Miao melihat orang-orang di sekitarnya tertawa, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan tegas, "Kamu bajingan kecil tanpa ayah dan ibu. Beraninya kamu memarahiku seperti itu, biarkan aku merobek mulutmu." Dia segera memamerkan gigi dan cakarnya. Dia bergegas menuju Lin Yu, tetapi sebelum dia bisa bergegas ke Lin Yu, suara gemuruh datang dari ujung lain koridor, "Kamu bajingan. Jangan berhenti dulu." Ketika dia mendengar suara ini, lalu berbalik dan melihat ayahnya berjalan ke arah ini dengan kruk, didukung oleh seseorang. Ada beberapa dokter yang mengikutinya. "Ayah." Mata He Ziqin tiba-tiba terbuka, dan dia segera berlari, segera menopang ayahnya, dan berkata dengan cemas, "Ayah, mengapa kamu ada di sini? Anakku akan segera mati, aku tidak dapat menahannya. Ayo." Wajah He Qingwu tegas ketika dia berbicara, tetapi hatinya kacau. Kehidupan putra kesayangannya tergantung pada seutas benang, bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh. Kalian semua tahu. Ekspresi He Ziqin berubah. Sebenarnya dia sengaja menyembunyikan fakta bahwa kakak keduanya terluka dari ayah dan ibunya karena dia takut mereka akan khawatir, tapi dia tidak menyangka bahwa ayahnya masih mengetahuinya. He Ziqin menatap saudara ketiganya dengan sedikit keraguan, berpikir bahwa saudara ketigalah yang mengatakannya, tetapi He Ziheng segera melambaikan tangannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, menunjukkan bahwa dia pasti tidak membocorkan informasi apapun. "Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa lagi ketika aku sudah tua dan tidak berguna, kan? Biar ku beritahu, aku belum setua dan sebodoh itu." He Qingwu mendengus dingin, jelas sangat prihatin dengan penyembunyian He Ziqin yang disengaja ketidakpuasan. "Ayah, aku tidak memberitahumu. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya takut ayah khawatir." He Ziqin segera menundukkan kepalanya dan berkata kepada ayahnya dengan takut-takut. He Ziqin tidak takut pada langit atau bumi, tapi dia hanya takut padaku, diriku sendiri. "Ayah, kamu datang tepat pada waktunya, bajingan kecil ini berani memukul cucumu.
He Miao sangat gembira setelah melihat ayahnya, dan segera berlari sambil menangis. Ayah, kamu harus membuat keputusan untukku. Dia tahu, ayahnya adalah seorang pria yang menghentakkan kakinya dan mengejutkan seluruh ibu kota. Selama ayahnya mengucapkan sepatah kata pun, Lin Yu pasti tidak akan bisa memanfaatkannya. Keluar dari sini. Tapi yang mengejutkannya adalah He Qingwu bahkan tidak memandangnya. Dia berteriak padanya dengan dingin dan berjalan melewatinya. Tubuh He Miao gemetar saat mendengar ini. Dia mengira dia salah dengar. Dia sangat terkejut dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, apa yang kamu katakan?" Bab 432 Putraku jujur dan tidak membutuhkan siapapun untuk merawatnya, halaman 2/2. Keluar sekarang. Bawa seluruh keluargamu dan keluar. He Qingwu bahkan tidak menoleh ke belakang, suaranya sangat rendah. He Miao tercengang saat mendengar ini, lalu matanya menjadi merah, dan dia berkata dengan mulut penuh keluhan, "Ayah, ada apa denganmu? Mengapa aku menyinggung perasaanmu?" "Miao Miao, oke, ayo cepat pergi, aku tidak melihat apakah lelaki tua itu marah." Sun Peiji begitu ketakutan sehingga dia meraih tangan istrinya dan menyeretnya menuju lift. "Kakak kedua adalah putra kandungnya, bukankah aku putri kandungnya?" He Miao berkata dengan sangat sedih, menyeka air matanya, hatinya dipenuhi amarah juga menyukai yang mirip ini. Kebenciannya pada saudara laki-laki keduanya semakin dalam, dan dia berharap saudara laki-laki keduanya segera mati. "Baiklah, adik, tidakkah kamu melihat lelaki tua itu marah? Kamu masih membuat masalah di sini, dan kamu tidak peduli dengan waktu dan kesempatan." He Ziqin segera memarahi adiknya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Patuh, kalian kembali dulu ayo." He Miao lalu menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk dengan marah, "Bajingan kecil, aku belum selesai denganmu. Untuk pergi. Tuan He, jangan tersinggung, adikku pemarah." He Ziheng datang dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Lin Yu, "Mengapa kamu tidak pergi dulu? Tuan He adalah tamu terhormatku, siapa yang berani melepaskannya ayo pergi." He Qingwu, yang sudah berjalan mendekat, tiba-tiba berbalik dan menatap putra ketiganya ketika mendengar ini. Kemudian ekspresinya melembut dan dia berkata kepada Lin Yu, "Tuan He, tolong tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan padamu nanti." Petik 2. Oke, Lin Yu sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya Tuan He berinisiatif untuk berbicara dengannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri bertanya-tanya mengapa dia memintanya untuk tinggal. "Pak Tua." Pada saat ini, Letnan Jenderal sebelumnya melihat He Qingwu dan segera mendatanginya dan memberi hormat. "Halo, Ketua." Beberapa jenderal besar lainnya segera mengikuti dari belakang dan memberi hormat, dengan wajah serius. "Yah, kalian masih sama seperti sebelumnya." He Qingwu menatap para jenderal dengan pelipis agak putih dan berkata dengan ringan. Semua perwira yang hadir kaget ketika mendengar perkataannya, namun mereka langsung menerima begitu saja. Bagi Pak He, para jenderal ini memang anak-anak muda. Mungkin para jenderal ini pernah bertugas di bawah pimpinannya. Para jenderal segera mengangguk dengan hormat dan berkata, "Kamu masih kuat seperti biasanya. Zizen terluka saat menjalankan misi, kan?" Mata keruh He Qingwu tiba-tiba bersinar karena kesedihan, dan dia menoleh untuk melihat pria yang terbaring di dalam ruang perawatan. Anak laki-laki yang tidak bergerak di tempat tidur mau tidak mau merasakan tenggorokannya bergerak, dan tangan kurusnya tiba-tiba menggenggam tongkat di tangannya. "Tidak buruk." Letnan Jenderal mengangguk dan menghela nafas. "Pak Tua, maaf, saya tidak merawat Zizen dengan baik." He Qingwu melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Putraku adalah tegak dan tidak membutuhkan siapapun untuk menjaganya. Demi negara, demi rakyat, bahkan jika dia hancur berkeping-keping, terus kenapa?" He Qingwu mengucapkan kata-kata ini dengan sangat berani, tetapi sudah ada lapisan air mata di matanya. "Ayah, jangan khawatir. Hasil tes kakak kedua belum keluar. Masalahnya mungkin tidak seserius yang kita duga." Melihat ayahnya begitu sedih, He Ziqin merasakan sakit di hatinya dan buru-buru menghiburnya. "Saat aku baru saja muncul, aku kebetulan bertemu Zhao Zongji, dan aku sudah melihatnya." Ketika He Qingwu mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba bergoyang,
seperti lilin yang tertiup angin, yang bisa padam kapan saja, waktu. Apakah kamu melihatnya? Hezekin tampak terkejut dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Bab 433 tidak ada pilihan kedua, halaman setengah. Begitu Hezekin selesai berbicara, ekspresi semua orang di sekitarnya segera berubah, dan mereka memandang He Qingwu dengan penuh perhatian, semua menunggu kata-kata selanjutnya. Dokter mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan, terlihat bahwa belati yang memotong Zizen mengandung racun kronis. He Qingwu dengan erat menggenggam tongkat di tangannya, suaranya sedikit bergetar. Pertempuran berdarah sepanjang hidupnya, hatiku sangat sakit ketika aku berbicara untuk pertama kalinya. Racun kronis. Hezekin buru-buru berkata setelah mendengar ini, bukankah cukup dengan mengetahui racunnya dan meneliti racunnya serta menyembuhkannya? Petik 2. He Qingwu tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan ini, lalu berbalik untuk melihat Letnan Jenderal di samping. Dia sepertinya telah menyadari sesuatu. Tidak nyaman untuk mengatakan detailnya. Dia menghela nafas pelan dan melanjutkan, pokoknya, itu hanya sejenis racun yang sangat langka yang tidak ada obatnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa hidungnya tersumbat dan matanya sedikit sesak. Tidak ada obatnya. Kulit Hezekin tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru berkata, ayah, tidak. Kondisi medisnya sudah sangat maju sekarang, selama diberi waktu, kita pasti bisa mengembangkan caranya, untuk detoksifikasi. Meskipun Hezekin dan keduanya ada banyak perselisihan antara kedua adik laki-lakinya, dan dia juga iri dengan orang tuanya yang lebih menyukai anak kedua, tapi dia tahu apa arti anak kedua bagi keluarga He. Banyak orang di dunia luar bahkan lebih takut pada anak kedua daripada dia, jadi saudara laki-laki kedua mengikutinya. Mereka berdua adalah pilar penopang keluarga He, dan kedua bersaudara ini adalah salah satu alasan utama mengapa keluarga He disebut yang terbesar keluarga. Ia selalu menganut paham menyakiti diri sendiri dalam keluarganya, jadi wajar saja ia tidak ingin terjadi apa-apa pada anak keduanya. Xiao Manru, yang berdiri di samping, mendengarkan semua ini dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya hampir menembus telapak tangannya jatuh dari matanya tak terkendali. He Qingwu menundukkan kepalanya dan mendesah pelan, rumah sakit umum daerah militer terkena racun ini 10 tahun yang lalu. Telah dipelajari selama 10 tahun dan masih belum ada obatnya. 10 tahun. Semua orang mendengar ini. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka benar-benar tidak menyangka akan ada racun yang aneh dan membandel di dunia. Hezekin menelan ludahnya dan berkata dengan cemas, ayah, maksudmu, seseorang diracuni oleh racun semacam ini 10 tahun yang lalu. Ya, aku juga mengenal orang ini, dan dia juga seorang pahlawan yang sangat kuat. 10 bertahun-tahun yang lalu, dia juga menerima perawatan di sini. He Qingwu mengingat masa lalu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Lalu, apa yang terjadi dengan orang ini sekarang? Hezekin bertanya tanpa menyerah, meskipun dia mendengar setiap kata yang diucapkan ayahnya dengan jelas. Ku bilang, tidak ada obatnya. Menurutmu apa yang bisa dia lakukan? Suara He Qingwu sangat rendah ketika dia mengatakan ini, dan nada putus asa terlihat jelas. Dia mengangkat kepalanya sedikit, tidak ingin menangis di matanya jatuh. Hezekin membuka mulutnya dan tertegun sejenak, tidak tahu harus berkata apa. He Ziheng tiba-tiba bergegas mendekat, mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, jika kita tidak bisa menyelesaikannya, kita harus menyelesaikannya. Kita tidak bisa membiarkan saudara kedua mati begitu saja. Pada saat ini, dia buru-buru berjalan dari sisi koridor. Sesosok datang, itu adalah Zhao Zongji, wakil presiden dan direktur bedah rumah sakit ini. Dia berjalan dan berkata dengan tergesa-gesa, meskipun racun ini adalah sangat kuat, efek obatnya juga sangat lambat. Luka keracunan tuan kedua memang banyak, tapi tidak apa-apa untuk bertahan selama 1 atau 2 bulan. 1 atau 2 bulan, kerah Zhao Zongji berkata dengan marah, saya tidak ingin bertahan selama 1 atau 2 bulan. 2 bulan untuk menghidupkan kembali saudara laki-laki saya yang kedua. Apa yang telah Anda lakukan di rumah sakit selama 10 tahun dan Anda bahkan tidak bisa menyembuhkan racunnya.
Ziheng, He Ziqin segera menarik kembali tangan saudara ketiganya, dan kemudian meminta maaf kepada Zhao Zongji. Zhao tua, jangan seperti dia, saudara ketigaku juga cemas. Zongji He menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, sebenarnya, selama perang 10 tahun yang lalu, kami tidak berhenti meneliti racun ini sejak kematian pasien yang juga diracuni 10 tahun yang lalu, tetapi kami menemukan bahwa racun ini sangat berbahaya. Anehnya, setiap bahan di dalamnya tidak akan menyebabkan keracunan jika diminum sendiri, tapi jika disatukan akan menghasilkan toksisitas yang sangat aneh, jadi ini membuat kita tidak punya target sama sekali. Sepertinya dia juga menyingkir, untuk menghindari bocornya rahasia apapun. Tidak ada penjelasan jelas tentang siapa pasien yang diracuni 10 tahun lalu. Lalu jika Anda tidak bisa mengetahuinya, bukankah Anda sudah meminta nasihat dan penelitian dari institusi medis lain di dunia? Tentu saja kami telah berkonsultasi dengan organisasi medis terkenal seperti Asosiasi Medis Amerika dan Asosiasi Medis Eropa, tetapi mereka telah terkena racun ini jauh sebelum kami, dan hingga saat ini, mereka masih belum dapat mengetahuinya. Menghela nafas, merasa tidak berdaya, berkata, dan arsip dari Asosiasi Medis Eropa menunjukkan bahwa racun ini telah dicatat lebih dari 100 tahun yang lalu, sehingga dapat dilihat bahwa ini adalah racun yang sangat kuno, mau tidak mau terlihat serius, dan tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, suasana di seluruh koridor menjadi berat. Tidak ada obatnya, tidak ada obatnya, apakah saudara keduaku benar-benar akan mati seperti ini? He Ziqin mengepalkan tinjunya erat-erat, sedikit terhuyung, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, kami tidak bisa mengatakannya secara pasti. Setidaknya ada satu metode yang belum kami coba. Zhao Zongji mengerutkan kening dan bergumam. Apa solusinya? Lao Zhao, tolong beritahu saya secepatnya. Ekspresi He Ziqin menjadi bersemangat dan dia segera menjadi energi dan berkata dengan tergesa-gesa. Mata semua orang di koridor menjadi cerah kembali, menatap Zhao Zongji dengan penuh harap. Hati Xiao Manru tergerak, dia buru-buru menyeka air mata di wajahnya, dan mengambil beberapa langkah ke depan dengan cepat. Sebenarnya saya baru saja memberitahu Pak He bahwa kami telah mempelajari racun ini dengan menggunakan metode pengobatan barat dari awal hingga akhir, namun belum ada kemajuan selama bertahun-tahun, yang menunjukkan bahwa tingkat pengobatan barat kami masih perlu terus berkembang. Dan tingkatkan, dan masih jauh dari mencapai puncaknya. Zhao Zongji berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda ingin mendetoksifikasi racun semacam ini, Anda harus menemukan obat yang telah mencapai puncaknya sebelumnya, dan itu adalah pengobatan tradisional Tiongkok kami. Puncak dari pengobatan tradisional Tiongkok kita tidak ada saat ini, dan hampir tidak akan ada di masa depan, jadi, puncaknya hanya bisa ada pada dinasti Ming dan Qing yang lalu. Petik 2. Maksud Anda, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan pengobatan Tiongkok untuk mentraktir saudara laki-lakiku yang kedua. He Ziqin segera mengerti apa yang dia maksud ketika mendengar ini, bertanya dengan penuh semangat. Tidak, ada dokter pengobatan Tiongkok di rumah sakit kami. Mereka juga telah mempelajari racun jenis ini, tetapi mereka tidak dapat memecahkannya. Zhao Zongji menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Metode yang saya sebutkan adalah untuk satu orang. Satu orang. Mata He Ziqin berbinar dan dia berkata dengan tergesa-gesa, tidak peduli siapa orang ini, saya pasti akan mengundangnya ke sini. Dr. He Jiarong dari Hui Sengtang. Zhao Zongji berkata dengan sungguh-sungguh, dia satu-satunya cara yang terpikir olehku, dan dia satu-satunya harapan tuan kedua. Jadi jika kamu ingin menyelamatkan tuan kedua He, kamu harus segera memanggil Dr. He. Dia datang dengan tergesa-gesa sekarang, dan koridor itu penuh dengan orang, jadi dia tidak memperhatikan Lin Yu di sampingnya, jadi dia berkata minta He Ziqin untuk segera mengundang Lin Yu. He Ziqin terkejut saat mendengar ini, melihat kembali ke arah Lin Yu, dan bertanya dengan tidak percaya, Zhao tua, apakah kamu yakin? Bab 433 tidak ada pilihan kedua, halaman 2/2. Meskipun dia telah mendengar tentang Lin Yu yang menjadi pusat perhatian beberapa waktu lalu, dan Lin Yu juga menyembuhkan bisa ular putrinya, dia masih memiliki tingkat skeptisisme tertentu terhadap keterampilan medis Lin Yu. Pastinya, tentu saja saya yakin. Saat ini, di puncak pengobatan tradisional Tiongkok,
Menurut saya, tidak ada kandidat lain kecuali Dr. He Jiaronghe. Mengalahkan ahli pengobatan Korea dan menyembuhkan putri kecil Swedia yang aneh. Dia sangat mengagumi penyakit itu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyombongkan diri. Kepada Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia mendengar dia sangat memujinya. Dia tidak menyangka bahwa wakil Presiden Zhao, yang hanya dia temui sekali, akan melakukannya, jadi sayang padanya. Zongji, sejujurnya, Dr. He ada di sini. Melihat kata-kata Zhao Zongji, He Qingwu bergegas dan berkata, saya melihat Tuan He ketika saya datang tadi, jadi saya memintanya untuk tinggal. Itu sebabnya dia memarahi putrinya sekarang, karena Zhao Zongji berbicara tentang pengobatan Tiongkok ketika dia di bawah dan merekomendasikan Lin Yu kepadanya. He Qingwu tidak pernah membayangkan bahwa keluarga besar He mereka suatu hari nanti akan memohon kepada anak laki-laki yang sedekat keluarga He ini. Oh, dokter dia ada di sini, bagus. Zhao Zongji tampak sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa, meskipun racun ini kronis, ia akan terus menyebar. Tentu saja, semakin cepat diobati, semakin baik. Selesai berbicara, dia segera mencari sosok Lin Yu. Xiao Manru hampir sangat gembira saat mendengar ini. Dia memandang Lin Yu dengan sangat lega, merasa bersyukur karena dia telah memanggil Lin Yu. Lin Yu buru-buru keluar saat melihat ini, tersenyum pada Zhao Zongji, mengangguk dan berkata, Din Zhao, terima kasih atas pujian Anda. Faktanya, saya tidak pandai detoksifikasi, dan saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menyembuhkannya. Tuan He, apa yang dia katakan itu benar. Dia baru saja mendengar Zhao Zongji berbicara tentang racun itu secara misterius. Dia mungkin tidak yakin racun itu bisa disembuhkan. Lagi pula, ada terlalu banyak racun aneh yang tersebar di dunia ini dari zaman kuno. Hingga saat ini, ada puluhan racun tidak berwarna dan tidak berbau yang bisa ia persiapkan sendiri untuk mengenang nenek moyangnya. Dr. He, jangan stres, lakukan saja yang terbaik. Zhao Zongji menghela nafas dan berkata, kami pengobatan barat telah meneliti selama bertahun-tahun dan masih belum menemukan penawarnya. Bahkan jika Anda pengobatan Tiongkok bisa, tidak menyembuhkannya, tidak ada rasa malu di dalamnya. He, Tuan, saya tahu bahwa beberapa orang di keluarga He kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Jika Anda ingin saya menghukum siapapun untuk melampiaskan amarah Anda, katakan saja. He Qingwu memikirkan itu Lin Yu dengan sengaja menolak, dan segera keluar dan berkata dengan bermartabat, dan tidak peduli apa yang kamu bisa, jika kamu tidak dapat menyembuhkan anakku, aku, He Qingwu, berjanji kepadamu bahwa keluarga He Ku akan selalu berhutang budi padamu. Tidak masalah apa, hanya keluarga He Ku yang bisa melakukannya, dan aku, keluarga He, tidak akan pernah menolak. Berapa harga tulangnya? Ekspresi semua orang di keluarga He berubah ketika mereka mendengar ini. Anda harus tahu bahwa ayah mereka memilikinya selalu menepati janjinya, tapi dia jarang membuat janji kepada orang lain, dan sekarang dia bisa menyetujui semua persyaratan Lin Yu. Selain itu, dia akan menghukum orang-orang dari keluarga He untuknya, yang membuat semua orang terkejut. Terutama He Ziqin dan He San, putri tertua Tuan He, mau tidak mau mengubah ekspresi mereka sedikit. Keluarga He paling menyinggung Lin Yu, mungkin kedua keluarga mereka, dan tentu saja, keluarga dari adik perempuan yang baru saja pergi. Orang tua, saya tidak membutuhkan Anda untuk membantu saya menghukum siapapun, dan saya tidak ingin Anda menjanjikan syarat apapun kepada saya. Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan senyum tenang, beberapa orang akan memberi saya emas dan perak dan saya tidak akan menghukum mereka, tetapi beberapa orang akan memberi saya koin tembaga. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya akan mentraktirnya. Tuan He adalah orang yang saya kagumi, jadi saya tidak akan memberikannya, ambil apapun darinya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Zhao Zongji dan berkata, Din Zhao, tolong bukakan pintu untukku. Masuk. Petik 2. Ya, tentu saja. Petik 2. Zhao Zongji segera memerintahkan seseorang untuk menyerahkan Lin Yu masker dan sarung tangan baru, lalu membawa Lin Yu ke unit perawatan intensif. Tuan He di ranjang rumah sakit tampak pucat dan kuyu. Setiap tarikan napasnya terasa sangat berat,
membawa rasa lelah yang mendalam. Saya melihat beberapa perban melilit tubuhnya, dan perban di lukanya ternoda hitam dan merah oleh darah yang merembes keluar. Darah hitam. Lin Yu terkejut saat melihat situasi ini. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan mendesak, Din Zhao, cepat, lepaskan perban dari lukanya dan biarkan aku memeriksanya. Bab 434, apa yang disebut Jiarong. Ketika Zhao Zongji mendengar instruksi Lin Yu, dia tidak berani menunda sama sekali. Dia buru-buru berjalan ke arah Tuan He dan dengan hati-hati melepaskan ikatan perban di perut dan lengannya. Lin Yu melangkah maju dengan cepat dan tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dia melihat dua luka yang panjangnya lebih dari 10 cm di lengan Tuan He. Itu jelas luka yang tajam dan telah dijahit ke atas, dan perutnya ujung pisaunya lebih pendek, dan jelas ditusuk dengan belati. Alasan mengapa Lin Yu terkejut adalah karena ujung pisau di tubuh Tuan He bersinar dengan warna hitam tinta tebal. Bahkan perlahan terkikis hingga ke kulit luar luka. Dia pernah melihat jenis warna hitam legam ini sebelumnya, persis sama dengan warna hitam legam pada Dewa Perang Siang Nantian. Sekarang dia akhirnya menyadari mengapa Letnan Jenderal menghindari pembicaraan tentang 3 orang yang baru saja menyerang He Zizhen, dan akhirnya mengerti mengapa lelaki tua dari keluarga He tidak berani berbicara dengan jelas ketika dia menyebut pasien tersebut. Karena masalah ini menyangkut rahasia inti negara, tentu saja mereka tidak boleh membiarkan orang luar mengetahuinya. Tuan He, racun jenis ini sangat aneh. Zhao Zongji melihat ekspresi terkejut di wajah Lin Yu, tersenyum pahit, dan berkata, jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, jangan dipaksakan. Lin Yu dengan wajah serius, dia bertanya, apakah kedua luka tusuk di punggung Tuan He juga seperti ini? Keduanya berwarna hitam pekat. Ya, hampir persis sama dengan luka tusuk ini. Zhao Zongji He mengangguk dan berkata, hanya saja lukanya mungkin lebih panjang. Saya tidak bisa menjamin apakah saya bisa menyembuhkan Tuan He. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Lin Yu ragu-ragu dan berkata dengan suara yang dalam. Maksudmu kamu bisa menyembuhkan. Zhao Zongji sangat senang ketika mendengar ini sampai dia hampir melompat. Dia tersenyum pada Lin Yu dan berkata, oh, izinkan saya mengatakan, di dunia sekarang ini, masih ada satu orang yang bisa memecahkan racun ini, dan itu pasti Tuan He. Lin Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya, bertanya-tanya bagaimana Zhao Zongji, seorang dokter pengobatan barat, tiba-tiba menjadi penggemarnya. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu mempersiapkan diri? Zhao Zongji bertanya dengan tergesa-gesa. Ambilkan aku sepasang jarum perak. Selain itu, aku akan membuat resep dan mencari seseorang untuk merebus obat Tiongkok. Lin Yu mengangguk dan berkata, karena Siang Nantian sudah dirawat, Lin Yu dapat dengan mudah mendetoksifikasi racun ini. Meskipun He Zizhen memiliki lebih banyak luka daripada Siang Nantian, kondisi keracunannya jauh lebih ringan daripada Siang Nantian. Bagaimanapun, Siang Nantian telah menderita suatu penyakit selama 10 tahun, jadi dibandingkan dengan Siang Nantian, pengobatan He Zizhen jauh lebih mudah dan memakan waktu lebih sedikit, dari setengah bulan, Lin Yu yakin dia bisa pulih. Setelah Zhao Zongji memerintahkan seseorang untuk mengeluarkan kantong jarum, Lin Yu memberikan akupuntur kepada He Zizhen untuk mengendalikan penyebaran racun, dan kemudian meminta Zhao Zongji untuk mengingat memberi He Zizhen 3 dosis obat Tiongkok setiap hari. Lin Yu tinggal di unit perawatan intensif selama 1 jam penuh. Setelah dia keluar, He Qingwu, He Ziqin, Xiao Manru dan lainnya, serta jenderal lainnya, segera mengelilinginya. Dr. He, bagaimana kondisi Zizhen? He Qingwu bertanya dengan penuh harap, matanya bersinar, dan hatinya gelisah. Seolah dia takut Lin Yu akan mengatakan kabar buruk. Kondisi Tuan kedua He relatif stabil. Menurut resep saya, dia akan pulih dalam waktu kurang dari setengah bulan. Faktanya, dengan kemampuannya, dia bisa memaksa He Zizhen pulih dalam beberapa hari dengan bantuan kekuatan spiritual. Namun, He Zizhen terluka terlalu parah dan tubuhnya lemah. Memaksanya melakukan detoksifikasi akan merusak tubuhnya, jadi Lin Yu mengadopsi metode yang lebih lembut. He Qingwu dan yang lainnya segera santai setelah mendengar ini, dengan kegembiraan di wajah mereka,
tetapi emosi mereka sangat terkendali. Bagaimanapun, mereka tidak bisa hanya mendengarkan kata-kata Lin Yu. Apakah mereka bisa disembuhkan atau tidak tergantung pada fakta. Putri tertua dari keluarga He San, yang berada di pinggiran kerumunan, menjadi dingin ketika mendengar ini. Dia berbalik dan menatap suaminya, mata mereka muram. Aku hanya memberitahumu, selama saudara keduaku ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada tuan keduaku. He Jinqi sangat bersemangat ketika mendengar ini sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Semua petugas curiga ketika mendengar apa yang dia katakan. Bukankah He Ziqin baru saja mengatakan bahwa He Jiarong tidak ada hubungannya dengan keluarga He? Mengapa iblis kecil dari keluarga He ini memanggilnya saudara kedua? Wajah He Ziqin berubah muram saat mendengar ini. Dia berbalik dan melirik ke arah He Jinqi, dan berkata dengan tegas, Jinqi, apa yang kamu teriakkan? Kapan Tuan He menjadi saudara keduamu? Lancang sekali. Berteriak jika dia mau. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, He Qingwu tiba-tiba meliriknya dan berkata dengan ringan, anak muda berteman, apa yang kamu lakukan dengan orang yang lebih tua? Wajah He Ziqin tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia menatapnya dengan heran. Ayahnya meliriknya, lalu mengangguk dengan hormat dan berkata, ya. Dia menundukkan kepalanya, jantungnya bergetar dia membujuk ayahnya untuk membuatnya. Dr. He, terima kasih banyak kali ini. He Qingwu menoleh untuk melihat Lin Yu dan berkata dengan nada emosional, saya masih mengatakan hal yang sama, tidak peduli apakah Zizen dapat pulih atau tidak, keluarga He kami akan selalu berhutang budi bantuanmu. Anda selalu bisa melakukannya. Anda dapat mengambil kembali bantuan ini. Tidak perlu, Tuan. He, Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak terjadi apa-apa, saya akan kembali dulu. Dia baik-baik saja, Lin Yu tentu saja tidak ingin tinggal di sini lagi. Setelah menunggu, dia berbalik dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Manru, lalu berbalik dan berjalan menuju lift. Tuan He, berjalanlah perlahan. Xiao Manru menatap punggung Lin Yu dengan air mata berlinang, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Tuan He. Pada saat ini, Zhao Zongji tiba-tiba berlari dengan cepat dan berkata kepada Lin Yu dengan wajah tersanjung, Tuan He, mengapa Anda pergi terburu-buru? Mari kita makan siang bersama. Kita, dekan akan menunggu sebentar. Datang saja ke sini. Kami hanya memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Tidak, Dekan Zhao, ada yang harus saya lakukan di rumah sakit, saya harus kembali. Saya harus datang lusa untuk melanjutkan. Berikan akupuntur kepada Tuan He, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja kepada saya. Oke, Tuan He, sejujurnya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tolong. Din Zhao, katakan saja. Haha, begitulah yang terjadi. Saya baru saja berdiskusi dengan dekan kami dan ingin mendirikan Departemen Pengobatan Tiongkok khusus untuk rumah sakit kami, dan mengosongkan gedung rawat jalan dan gedung rawat inap khusus untuk pengobatan Tiongkok. Benarkah? Ini hal yang bagus. Lin Yu segera mengangguk, dengan kegembiraan di wajahnya. Rumah Sakit Umum Daerah Militer Beijing adalah yang terdepan di antara rumah sakit Tiongkok, dan dalam dunia pengobatan barat, ini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Jika mereka dapat secara khusus mendirikan Departemen Pengobatan Tiongkok, itu jelas akan menjadi hebat tidak diragukan lagi. Hal ini telah menambah dorongan bagi kemakmuran pengobatan tradisional Tiongkok. Anda setuju? Zhao Zongji berkata sambil tersenyum, tetapi jika Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok ingin didirikan, harus ada seseorang yang dapat mengendalikan situasi. Jika tidak, lebih baik tidak didirikan. Wakil Presiden sementara rumah sakit kami, penanggung jawab Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, kami akan segera mulai merencanakan masalah ini. Saya akan menjadi wakil dekan. Lin Yu terkejut, jelas sedikit terkejut. Bagaimana dia bisa wakil dekan rumah sakit umum daerah militer? Meskipun dia adalah wakil presiden, dia mungkin satu tingkat lebih tinggi dari presiden rumah sakit manapun di Tiongkok. Belum lagi, bahkan direktur rumah sakit rakyat Qinghai, tempat Jiang Yan dulu bekerja, harus bersikap hormat saat bertemu dengan direktur rumah sakit umum daerah militer Beijing.
Di sini, Dekan Zhao, saya tidak punya banyak pengalaman. Bukankah ini pantas? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Cocok, cocok, oh, sangat cocok. Merupakan kehormatan besar bagi kami bahwa Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok menjabat sebagai wakil presiden rumah sakit kami. Zhao Zongji berkata dengan tidak sabar, "Don, jangan khawatir, kata Dekan Ji, selama kamu bisa datang, dia akan memberimu perawatan yang sama seperti dia." Jika bukan karena ini adalah rumah sakit pengobatan barat, Zhao Zongji bahkan akan berpikir bahwa Lin Yu tidak akan memiliki masalah menjadi presiden. Bos mungkin tidak setuju dengan ini, kan? Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Janji, Dekan Ji sudah menjelaskannya kepada Menteri Hao dari Kementerian Kesehatan. Menteri Hao berkata bahwa dia tidak peduli. Selama kami dapat memahami pekerjaan ideologis Anda, dia tidak akan keberatan. Zhao Zongji berkata dengan tergesa-gesa untuk menyenangkan. Apakah Anda sudah menyapa Menteri Hao? Lin Yu sedikit terkejut. Dia merasa wakil presiden Zhao dan Dekan Ji telah memasang jebakan dan menunggunya masuk. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Dia berkata, "Tetapi saya cukup sibuk di hari kerja, jadi saya mungkin tidak bisa datang dan duduk untuk berkonsultasi." Tidak apa-apa. Zhao Zongji berkata dia sangat mengerti, Anda adalah wakil presiden dan Anda bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Bagaimana kami dapat mengizinkan Anda duduk untuk berkonsultasi secara langsung? Kami memiliki kebenarannya. Untuk pasien yang tidak dapat diselesaikan, ambil tindakan saja. Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasa bahwa Zhao Zongji dan Din Ji ingin mengikat diri mereka ke rumah sakit. Jangan menolak lagi. Rekan-rekan kami di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok semua sudah tidak sabar menunggu berdirinya Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Zhao Zongji berkata dengan tergesa-gesa, "Jika Anda menolak, kami tidak tahu berapa lama rencana akan ditunda. Apakah kamu tidak mau? Jika Anda ingin melihat kemakmuran pengobatan tradisional Tiongkok, Anda tidak bisa hanya berbicara tetapi tidak melakukannya." Lin Yu tersenyum lebih tak berdaya. Jelas sekali bahwa Zhao Zongji mengancamnya secara telanjang. Apakah Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dapat didirikan tergantung pada hukumannya. Oke, Lin Yu menghela nafas, lalu mengangguk dan setuju. Bagus, Tuan He, terima kasih. Zhao Zongji segera memegang tangan Lin Yu, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan nada menyanjung, "Tuan He, omong-omong, ada hal lain yang tidak saya lakukan. Saya tidak tahu. Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah menghubungi Rumah Sakit Pertama Universitas Beijing beberapa hari yang lalu, dan saya ingin memindahkan kekasih Anda, Dr. Jiang Yanjiang, untuk datang ke sini. Rumah Sakit Pertama Universitas Beijing telah setuju, yang mana artinya kekasihmu sekarang menjadi anggota rumah sakit kami. Sekarang kalian berdua adalah rekan kerja, jangan khawatir, kami akan menjaganya dengan baik di masa depan." Lin Yu merasa sangat terkejut saat melihat senyum tua seperti rubah di wajahnya. Wajah Zhao Zongji. Jelas sekali, ini rubah tua telah merencanakan masalah ini sejak lama, dan dia bahkan memindahkan Jiang Yan. Tapi ini juga bagus. Dibandingkan dengan rumah sakit umum daerah militer, kualifikasi rumah sakit pertama Universitas Beijing agak rendah. Setelah Zhao Zongji menyuruh Lin Yu pergi, dia menyenandungkan sedikit lagu dan berjalan kembali dengan gembira. Apa yang dia dan Din Ji rencanakan akhirnya selesai. Setelah Lin Yu keluar dari rumah sakit, dia menelepon Jiang Yan. "Halo, Jiarong." Jiang Yan segera mengangkatnya. "Kamerat Xiao Jiang, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa memanggil pemimpin dengan nama depannya?" Lin Yu berkata dengan tegas, menegakkan dadanya dan merasa bangga, merasa bahwa status keluarganya telah sedikit meningkat. Bab 435 Obsesi Balas Dendam, halaman setengah. Pemimpin seperti apa? Jiang Yan terkejut sesaat, lalu mendengus dan berkata, "Mengapa, sayapmu menjadi kaku dan kamu ingin menjadi pemimpin keluarga kami? Dari keluarga kami tidak selalu kamu." "Baiklah," Lin Yu segera berkata sambil tersenyum tersanjung,
saya sedang berbicara tentang pemimpin unit. Apa yang Anda maksud dengan pemimpin unit? Jiang Yan tidak bisa mau tak mau aku bertanya-tanya. Bukankah kamu dipindahkan ke rumah sakit umum daerah militer? Kata Lin Yu. Bagaimana kamu tahu? Jiang Yan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Dia awalnya ingin memberitahu Lin Yu ini sebagai kejutan, tapi dia tidak menyangka Lin Yu sudah mengetahuinya. Tidak ada yang bisa luput dari perhatian saya. Lin Yu mengangkat kepalanya dengan penuh kemenangan dan berkata, Kamerat Xiao Jiang, saya dengan sungguh-sungguh memberitahu Anda sebuah berita bagus. Saya sudah menjadi wakil dekan rumah sakit umum daerah militer, yaitu, pemimpin Anda, tolong hormati saya di masa depan. Apakah Anda wakil direktur rumah sakit umum daerah militer? Jiang Yan di ujung telepon tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dan bertanya dengan terkejut di wajahnya, kamu tidak bisa melakukannya. Apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Dia tahu bahwa sebagai rumah sakit terbaik di Tiongkok, belum lagi wakil direktur, bahkan dokter yang merawat harus melalui banyak tahap seleksi untuk menonjol dari banyak pesaing, untuk dipilih. Meskipun dia tahu bahwa suaminya memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, rumah sakit umum daerah militer adalah rumah sakit pengobatan barat. Bagaimana mungkin dia bisa mempekerjakan Lin Yu, seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, sebagai wakil presiden? Kamerat Xiao Jiang, ada apa denganmu? Mengapa kamu berbicara dengan pemimpin? Apa yang aku impikan di siang hari bolong? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menghubungi Dekan Ji atau wakil Dekan Zhao untuk verifikasi. Yu segera berpura. Pura pemimpinnya memarahi Jiang Yan dan berkata, biar saya beritahu Anda, ini adalah keputusan organisasi. Anda harus menerimanya atau tidak. Saya harap Anda dapat memperbaiki mentalitas Anda dan menerima kepemimpinan saya. Yu, penampilannya yang serius membuatnya tertawa. Melihat dia menyebut Dekan Ji dan wakil Dekan Zhao, mengetahui bahwa itu mungkin benar, dia merasa sedikit bangga pada suaminya. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Seng Qi, tunggu aku ketika kamu sampai di rumah. Sangat sombong padaku di masa depan. Lin Yu sangat marah. Dia berkata dengan bangga, ayo, panggil pemimpinnya. Pemimpin besar. Itu dia. Jiang Yan mendengus, khusus untuk memuaskan kesombongan Lin Yu. Yah, sikap ini tidak buruk. Aku akan menuntunmu keluar, dan kamu akan menuntunku ketika aku pulang. Kita saling melengkapi dan membantu. Lin Yu terkekeh, tetapi seorang pemimpin harus bertindak seperti seorang pemimpin. Don, aku harap kamu bisa lebih membimbingku ketika kita berada di tempat tidur di masa depan. Jangan selalu biarkan aku membimbingmu. Bah, tidak tahu malu. Jiang Yan tersipu mendengar kata-kata Lin Yu dan segera menutup telepon. Setelah melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dia menghela nafas lega, merapikan dadanya, dan ekspresi dinginnya yang biasa kembali ke wajahnya. Meskipun Lin Yu, wakil presiden, tidak menganggapnya serius, bisa menjadi pemimpin Jiang Yan membuatnya merasa sangat puas. Begitu Lin Yu meninggalkan gerbang rumah sakit umum daerah militer, seorang pria jangkung dan kurus berjas hitam segera keluar dari belakang mobil di satu sisi. Dia melihat Lin Yu pergi, lalu berbalik dan dengan cepat dia berjalan menuju gedung rawat inap selangkah demi selangkah. Setelah memasuki gedung rawat inap, ia langsung naik lift menuju bangsal VIP di lantai 12 dan berjalan langsung menuju bangsal di ujung koridor. Ada beberapa pria yang mengenakan pakaian yang sama dengannya berdiri di luar bangsal, mengamati sekeliling dengan waspada. Jelas sekali bahwa identitas orang yang dirawat di rumah sakit di ruangan itu luar biasa. Ketika beberapa pria berbaju hitam melihat pria jangkung dan kurus itu, mereka segera mengangguk dengan hormat dan memanggil saudara Bin secara serempak. Pria jangkung dan kurus mengabaikan mereka dan mengetuk pintu dengan lembut. Dia mendengar suara yang dalam datang dari dalam, masuk. Pria jangkung dan kurus itu kemudian membuka pintu dan masuk. Ini adalah bangsal tunggal yang mewah dengan ruangan yang luas. Bangsal ini dilengkapi dengan kamar mandi, dapur dan ruang tunggu yang dilengkapi dengan sofa kulit Italia kelas atas. Saat ini, sesosok tubuh kurus sedang berbaring di atas tempat tidur menyusui multifungsi. Seorang lelaki tua dengan mata cekung, tulang pipi melotot, dan sedikit kelelahan di wajahnya.
Dan yang duduk di sebelahnya adalah seorang lelaki tua yang terlihat agak mirip dengannya, saudara laki-laki Wan Sixun dan Wan Siling. Selain itu, ada dua pengasuh wanita yang tampak sangat muda di dalam kamar, sedang membersihkan kamar. Terakhir kali Wan Sixun menerima telepon dari Direktur Zong untuk menghentikan kerjasama dalam proyek bioteknologi. Dia langsung pingsan dan langsung dirawat di rumah sakit umum daerah militer. Bangsal ini adalah bangsal kerajaannya dan telah dikontrak olehnya sepanjang tahun hanya untuk menangani keadaan darurat seperti ini. Untungnya, saudara laki-lakinya yang kedua memeriksanya kemudian dan menemukan bahwa situasinya tidak serius. Hal itu disebabkan oleh ki dan darah yang menyerang jantungnya, dan dia hanya perlu istirahat sebentar. Wan Siling tidak ada pekerjaan hari ini, jadi dia datang menemaninya lagi. Ketua, Tuan kedua, pria jangkung dan kurus itu masuk dan menyapa Wan Sixun bersaudara dengan hormat, lalu melirik kedua pengasuh wanita. Kalian keluar dulu. Wan Sixun melambaikan tangannya, dan kedua pengasuh wanita itu bergegas keluar. Abin, apa kabar? Wan Sixun bertanya dengan penuh semangat, di mana He Jiarong? Abin, buru-buru melaporkan, Ketua, He Jiarong telah pergi. Petik 2, sedikit terkejut. Ketika bawahannya menemukan Lin Yu sebelumnya, dia mengira Lin Yu akan datang untuknya, tetapi dia tidak berharap untuk segera pergi. Wan Siling di samping menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini, dan kemudian dia merasa lega. Sejak dia hampir di penjara terakhir kali, Wan Siling telah menjadi burung yang ketakutan, dia benar-benar ketakutan. Dia tidak lagi memiliki amarah dan kesombongan di masa lalu kehidupan. Ya, dia tidak ada di sini untukmu. Abin buru-buru melaporkan. Bukankah kamu di sini untukku? Wan Sixun tidak bisa menahan diri untuk segera duduk, dan Wan Siling di samping dengan cepat membantunya meletakkan bantal di punggungnya. Lalu untuk siapa anak ini datang? Wan Sixun bertanya dengan tergesa-gesa. Keluarga He mengundangnya ke sini. Abin berkata dengan wajah tegas, Tuan. Kedua dari keluarga He terluka dan saat ini dirawat di unit perawatan intensif di lantai bawah. Tanda tanya tanda seru petik 2. Wan Sixun terlihat sedikit terharu saat mendengar ini, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi padanya. Dia terluka. Konon dia ditikam saat menjalankan misi di perbatasan. Dia diracuni oleh racun yang sangat aneh. Abin melaporkan dengan jujur. Lalu apa maksud keluarga He dengan mengundang He Jiarong ke sini? Apakah untuk mentraktir He Zizen? Atau apakah He Jiarong benar-benar putra dari keluarga He dan memintanya untuk bertemu ayahnya untuk terakhir kalinya? Bertanya dengan penuh semangat. Dia tentu saja telah mendengar beberapa rumor tentang fakta bahwa He Jiarong mungkin adalah darah He Zizen, tetapi menurutnya, masalah ini jelas salah. Lagi pula, jika He Jiarong benar-benar keturunan keluarga He, bagaimana mungkin He keluarga menyangkalnya? Jadi dia tidak menganggapnya serius, tetapi dia tidak menyangka keluarga He akan menelepon Lin Yu dalam keadaan seperti itu hari ini, jadi dia tentu saja menjadi gugup. Bab 435 Obsesi Balas Dendam, halaman 2/2. Ini untuk mengobati He Zizen. Jawab Abin. Begitu Lin Yu memasuki rumah sakit dan bawahannya melaporkannya, dia mengikuti Lin Yu secara pribadi. Ketika Lin Yu tiba di lantai 9, dia juga bergegas mengejarnya tidak lama kemudian. Dulu, dia mengetahui semua yang terjadi saat itu. Wan Sixun tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar ini, mengangguk dan berkata, selama dia bukan keturunan keluarga He, itu akan mudah. Jangan menyerah. Wan Siling menghela nafas tak berdaya dan berkata, karena He Jiarong tidak ada di sini untuk kita tidak perlu memprovokasi dia. Kakak kedua, mengapa kamu menjadi semakin pengecut selama hidup? Wan Sixun berbalik dan menatap kakaknya dengan marah dan berkata, kamu lupa. Apa yang terjadi dengan Xiao Chuan dan Wei Yun sekarang? Apakah kamu lupa bagaimana Wei Chen meninggal? Pada titik ini, suaranya mulai bergetar tak terkendali, dengan suara sedikit tangisan dan kesedihan. Memikirkan tentang sakitnya memiliki anak, aku masih merasa hatiku seperti tertusuk pisau. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Wan Siling menunduk dan menghela nafas tak berdaya, memikirkannya sekarang, aku sangat menyesalinya. Jika pusat medis kalah dari He Jiarong saat itu, aku tidak ingin membalas dendam,
Wei Yun dan Xiao Chuan tidak akan seperti ini, dan Wei Chen tidak akan, dan dia tidak akan. Oh, ini semua salahku. Si Ling, apa yang kamu bicarakan? Wan Sixun berkata dengan marah, apa maksudmu? Ini jelas-jelas kesalahan bocah cilik He Jiarong itu. Alasan kenapa aku duduk di sini adalah karena dia. Kenapa kamu tidak melepaskanku? Biarkan aku langsung mati. Mati? Aku tidak akan malu pergi menemui Wei Chen. Begitu dia selesai berbicara, 2 garis air mata mengalir dari matanya yang cekung. Oh, saudaraku, kenapa kamu melakukan ini? Wan Siling menghela nafas berat, obsesi membunuh orang. Jika kamu tidak berhenti, aku khawatir Xiao Yue dan Xiao lah yang akan terluka selanjutnya, maka keluarga Wan kita benar-benar tidak akan mempunyai penerus. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melibatkan Xiao Yue dan Xiao Feng dalam masalah ini. Wan Sixun berkata dengan suara dingin dengan wajah dingin, saat aku keluar dari rumah sakit, aku akan mentransfer semua properti Wan Jia ke nama Xiao Yue. Kapan saatnya tiba, aku akan menggunakan tulang lamaku untuk bertarung dengan He Jiarong. Yang terburuk adalah menukar satu nyawa dengan nyawa lainnya. Aku, orang tua, menukar nyawanya, itu sepadan. Kamu melakukan ini. Kenapa repot-repot? Wan Siling menghela nafas berulang kali. Wan Sixun mengabaikannya lagi, menoleh ke arah Abin dan bertanya dengan wajah tegas, Abin, jenis racun apa yang dimiliki tuan kedua dari keluarga He? Apakah ini serius? Tapi memang serius. Ya, konon ada yang keracunan racun semacam ini 10 tahun lalu, tapi akibatnya masih belum terselesaikan. Kata Abin. Bagus. Wan Sixun tidak bisa menahan diri. Untuk tidak berteriak kegirangan saat mendengar ini, dan mendengus dingin, jika He Zizen mati, maka keluarga He akan kehilangan lengan kanan dan kirinya. Nadanya menyegarkan untuk menyelesaikan kebenciannya, dan alasan mengapa dia sangat membenci keluarga He adalah karena dia pernah menyanjung keluarga He, tetapi keluarga He sama sekali tidak memperhatikan keluarga pengusaha seperti dia, dan tidak memperhatikannya, jadi dia selalu memendam perasaan terhadap keluarga He. Kebencian, tetapi menderita karena keluarganya tidak setingkat dengan keluarga He, tidak ada cara untuk membalas dendam pada orang lain, jadi dia hanya bisa merajuk secara diam-diam. Sekarang sesuatu terjadi pada He Zizen, itu bisa dianggap sebagai kelegaan dari bau mulut di hatinya. Melihat bosnya begitu bahagia, Abin tidak tega menyelanya. Dia langsung ragu-ragu, memikirkan apakah akan memberitahu atasannya tentang situasi selanjutnya. Namun, setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, menggaruk kepalanya dan berbisik, tapi, sepertinya He Jiarong bisa menyembuhkannya. Tubuh Wan Sixun membeku, senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku, dan dia menoleh seolah-olah membatu. Dia menatap Abin.